Nabi SAW pernah bersabda kepada para istri-istri beliau, semasa beliau hidup, beliau mengatakan, nanti orang yang paling pertama dari kalian menyusul aku pada saat aku meninggal. Ini berandakan memang Nabi SAW sudah tahu beliau akan meninggal sebelum istri-istrinya. Dan beliau mengatakan, nanti yang paling pertama menyusul aku meninggal dari kalian adalah yang paling panjang tangannya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kami setelah Nabi SAW meninggal, hampir setiap ketemu kami mengukur panjang tangan kami. Karena mereka memahami secara letterlet bahwasanya memang yang paling panjang tangannya diukur di dinding rumah, itu berarti yang lebih dulu meninggal. Kata Aisyah, kami memahami hikmah dan maksud daripada hadis ini atau perkataan Nabi SAW ini justru setelah Zainab binti Jahash meninggal radhiyallahu anha. Ini istri Nabi yang paling pertama menyusul Nabi SAW setelah Nabi meninggal. Ternyata Zainab binti Jahash sama dengan istri Nabi yang suka sedekah. Cuma bedanya dia mengemas sedekahnya. Kalau Zainab binti Jahash ingin memberi makanan, maka beliau tidak membeli makanan jadi tapi memasaknya sendiri. Kalau beliau ingin bersedekah dengan baju perang misalnya, maka beliau bukan beli di pasar yang sudah jadi tapi beliau jahit sendiri. Nah ini namanya kemasannya. Dia mengemas sehingga akhirnya dia mendapatkan ekstra pahala. Nah gitu ya. Dalam memaksimalkan waktu dan tempat yang memiliki keutamaan. Ini juga sama, ini bisa kita mengekstrakan pahala kita. Nah kalau tempat tentunya tidak asing, wilayah Mekah, Masjidil Haram, dengan sholat 100.000 pahala kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah berarti dikali 25 kali lipat, berarti 2,5 juta pahala sholat di Masjid Haram dibandingkan tempat lain gitu kan. Itu juga dengan Masjid Nabawi misalnya, karena di 1.000 dibandingkan tempat lain kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah berarti 25.000 karena dikali 25 kali lipat. Masjid Aqsa 250, kalau sendiri kalau sholat berjamaah berarti kali 25 kali lipat. Itu semuanya berarti ada tempat yang lebih mulia. Bagaimana kita menjadikan sebagai sebuah target kita dan selalu niat dan berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita sering mendatangi tempat-tempat ini untuk memperbanyak dan melipat gandakan pahala kita. Ya, walaupun hanya dengan niat, ya. Kita niat bertekad dengan baik. Ingat hadis Nabi SAW, manusia 4 golongan. Yang pertama yang paling mulia adalah orang yang Allah kasih ilmu dan harta. Dia punya ilmu dan harta lalu dihabiskan keduanya di jalan Allah. Maksudnya dia mengajarkan ilmu agamanya, dia sedekahkan hartanya. Jadi maksudnya dalam kebaikan, membangun masjid, rumah anak yatim, segala macam lah. Kemudian ada golongan kedua, kata Nabi SAW, justru orang ini diberikan hanya ilmu tapi nggak punya harta. Dia tahu teorinya, bangun masjid pahalanya ini, rumah anak ya, sponsor anak yatim pahalanya ini dan seterusnya. Tapi dia nggak punya harta untuk dikeluarkan. Lalu kata Nabi SAW, dengan jujur dalam hati dia berkata, orang yang kedua ini, ya Allah, kalau seandainya Engkau memberikan aku seperti yang diberikan kepada yang ini, maksudnya si fulan, yang pertama tadi, yang punya ilmu dan harta, maka aku akan mengerjakan hal yang sama. Kata Nabi SAW, dengan niat yang tulus tadi, fahuma fi ajri sawa, maka dua-duanya sama pahalanya. Dua-duanya sama pahalanya. Ini maksimalkan waktu. Nah, waktu yang bisa dimaksimalkan ini, itu diantaranya bulan Ramadan. Bulan-bulan Ramadan atau bulan Ramadan ini salah satu waktu yang sangat mahal, yang harusnya kita maksimalkan sebagai seorang muslim. Bahkan sebagian salaf mengatakan, andai saja ada seseorang yang sudah meninggal dunia, kemudian dikasih pilihan untuk hidup dan memilih di antara 12 bulan-bulan Hijriah dalam setahun, dia pilih untuk dia hidup, maka dia akan pilih Ramadan. Karena orang yang sudah meninggal akan lebih memahami tentang makna keutamaan waktu ini.